Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rika Kesuma. Saya dari Pendidikan Sosiologi A 2014, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan materi mengenai metode penelitian sosial. Baik, kita langsung saja ke kompetensi intinya. Jadi di sini ada KI 1 dan KI 2. KI itu adalah kompetensi inti. Baik, kalau kalian sudah melihat, kita next ya ke KI 3 dan KI 4. Oke, kita next. Nah, di sini ada pendahuluannya. Saya akan membacakan pendahuluannya terlebih dahulu. Jadi, pendahuluannya berisikan mengenai manusia sesuai kodratnya. Dibekali dengan hasrat ingin tahu, dengan adanya hasrat ingin tahu, dalam diri manusia selalu muncul dalam berbagai pertanyaan. Sebagai akibatnya, manusia selalu berusaha mencari jawaban atas pertanyaannya sendiri. Hasrat ingin tahu tersebut akan terpenuhi apabila manusia memperoleh pengetahuan baru atau mampu memecahkan masalah sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kegiatan berpikir tentang sesuatu dengan sungguh-sungguh dan logis inilah yang biasa disebut penalaran. Salah satu contoh penalaran tersebut dapat dilakukan melalui metode penelitian sosial. Penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang belum diketahui secara pasti. Melalui metode penelitian tersebut, kita dapat mengetahui gejala sosial di dalam masyarakat. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari metode penelitian sosial dalam bab ini. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah, setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat mendeskripsikan metode penelitian sosial untuk memperoleh informasi dalam fenomena kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kalian juga dapat mempelajari rancangan penelitian sosial, mengolah data dalam berbagai tahap, dan mempresentasikan laporan penelitian. Baik, saya akan menjelaskan mengenai apa itu metode penelitian sosial. Metode penelitian sosial merupakan suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah riset. Jadi, untuk melakukan metode penelitian sosial ini, kita harus meneliti sesuai urutan. Nah, nanti di urutannya saya akan jelaskan. Lalu, metode penelitian sosial juga merupakan cara ilmiah dalam mencari dan mendapatkan data serta memiliki kaitan dengan prosedur. Jadi intinya penelitian sosial itu secara simpelnya mencari tahu apa yang ingin kita tahu. Itu penelitian sosial. Oke, kita next. Nah, apa sajakah pola berpikir manusia? Jadi pola berpikir manusia itu ada deduksi, induksi, dan gabungan antara keduanya. Saya akan menjelaskan mengenai berpikir deduksi. Apa itu berpikir deduksi? Deduksi itu penarikan kesimpulan dari keadaan umum atau penemuan yang khusus dari yang umum ke khusus. Jadi intinya deduksi itu dari umum ke khusus. Apa sih contoh dari deduksi ini? Kalau kalian sering mengerjakan soal mengenai psikotes atau tes IQ, biasanya suka ada pertanyaan deduksi ini. Saya akan memberikan contoh yang gampangnya saja ya. Contohnya, misal saya memberikan soal premis 1 itu, contohnya ya, premis 1 itu semua kambing berkaki 4. Premis 2, hewan itu kambing. Apa kesimpulan yang bisa kalian dapat? Benar. Hewan itu berkaki 4. Kenapa demikian? Seperti yang sudah saya bilang, yang sudah saya bicarakan tadi, bahwa semua kambing berkaki 4. Lalu yang kedua, premis yang kedua, hewan itu kambing.
Dan kesimpulan yang kita dapat, hewan itu berkaki 4. Karena di premis 1 itu terdapat kata kambing. Jadi kayak semua kambing berkaki 4. Kambingnya, kalau kalian ingat, kambingnya kita coret. Lalu yang kedua, hewan itu kambing. Di situ terdapat kalimat kambing, kita coret. Kesimpulannya adalah hewan itu berkaki 4. Karena di dalam premis 1 dan premis 2 itu ada kedua kata yang sama, yaitu kambing. Jadi kita coret kambingnya, lalu ya kesimpulannya itu hewan itu berkaki 4. Hewan itu merujuk kepada kambing. Itu hampir sama dengan rumus matematika, tapi saya nggak akan menjelaskan secara matematis ya. Oke. Baik, kita langsung ke induksi. Apa induksi? Induksi itu kebalikan dari deduksi, yaitu tadi deduksi dari umum ke khusus. Kalau induksi dari khusus ke umum. Jadi kalau induksi itu pola berpikir yang berasal dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menentukan atau mengambil secara umum. Jadi dari khusus ke umum ya. Apa sih contoh dari induksi itu? Contohnya ialah kuda sumba punya jantung. Yang pertama, kuda sumba punya jantung. Yang kedua, kuda Amerika punya jantung. Lalu yang ketiga, kuda Australia punya jantung. Simpulannya, setiap kuda punya jantung. Benar. Kenapa demikian? Karena ketiga kalimat ini itu kuda semua. Otomatis berarti mereka semua punya jantung. Seperti itu. Lalu yang ketiga, gabungan berpikir deduksi dan induksi. Jadi maksudnya ya sama saja sih seperti ini. Cuma mereka menggabungkan, mengkombinasi antara keduanya saja. Seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Nah, bagaimana cara menjadi peneliti yang baik? Cara menjadi peneliti yang baik, kita harus berpikir sesuai dengan ketiganya. Yaitu berpikir skeptis, analitis, dan kritis. Baik. Jadi saya akan menjelaskan apa itu skeptis. Skeptis adalah seorang peneliti harus senantiasa menanyakan bukti atau fakta-fakta yang dapat suatu pernyataan dalam penelitian. Jadi skeptis itu kita harus sering-sering menanyakan apakah ini buktinya asli atau tidak. Nah, itu skeptis ya. Dan apakah misalnya penelitian yang kita dapat itu benar adanya atau hanya hoax, itu skeptis. Jadi kita, kalau setiap peneliti itu sebenarnya harus sering-sering bertanya ini benar apa enggak. Nah, kita lanjut setelah skeptis, yaitu berpikir analitis. Sebenarnya skeptis dan analitis sama, tapi bedanya kalau analitis lebih mendalam lagi. Jadi kalau skeptis hanya bertanya ini benar apa tidak. Nah, kalau analitis itu kita meneliti lagi atau menganalisis lagi kebenaran yang ada. Oke, kita lanjut ke kritis. Baik, kritis adalah peneliti harus selalu mendasarkan pikiran dan pendapatnya pada logika. Jadi peneliti harus mengesampingkan emosinya agar penelitian tetap objektif. Jadi, kalau misalnya kritis, kalian harus gak boleh mencampurkan pendapat pribadi dengan bukan maksudnya berdasarkan pada logika kalian. Jadi kalian ya kalau misalnya kalian mendapatkan informasi untuk penelitian ini, informasi yang kalian dapat ya sudah itu yang ada. Jadi tidak harus selalu mendasarkan pikiran kalian tanpa ada campur tangan dari emosi. Kita lanjut. Lalu sikap yang harus dimiliki peneliti apa saja? Di samping kalian harus berpikir ilmiah, kalian harus memiliki sikap-sikap ini.
Eh, untuk menjadi peneliti yang baik, kalian harus punya kelima sikap ini. Kalau tidak memiliki salah satunya saja, berarti kalian belum bisa menjadi peneliti yang baik. Oke, saya akan menjelaskan apa itu objektif, kompeten, faktual, jujur, dan terbuka. Objektif adalah harus dapat memisahkan pendapat pribadi dengan penelitian atau kenyataan yang ada. Jadi ini hampir sama dengan kritis ya. Kayak ya harus tetap berpikir kritis, objektif. Maksud saya kalian nggak boleh mencampurkan emosi atau pendapat pribadi ke dalam penelitian itu nggak boleh. Kalau kalian meneliti harus, kalau misalnya kalian dapatnya A, ya A, nggak boleh masukkan A tambah B, tapi kalian nggak tahu tuh B-nya dapat dari mana, itu nggak boleh. Jadi kalian harus tetap objektif ya. Oke, kita lanjut ke kompeten. Apa sih kompeten itu? Kompeten itu, jadi kalian harus memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan penelitian ini. Jadi kalau misalnya kalian tidak kompeten, berarti belum bisa menjadi peneliti. Karena peneliti itu harus mampu melakukan penelitian ini. Harus punya skill, pengetahuan lah, minimal pengetahuan dasar-dasar meneliti yang baik. Itu kompeten ya. Kita lanjut ke faktual. Kalau kalian lihat faktual sama dengan fakta. Jadi penelitian itu berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi kalau misalnya ya hampir sama dengan objektif, jadi kalian harus penelitian yang kalian dapat itu harus berdasarkan fakta-fakta yang ada. Ya, gitu ya. Oke, kita lanjut ke jujur. Jujur itu peneliti itu ya harus jujur, gak boleh bohong. Kan kalian sudah sering mendengar ayat mengenai jujur, ya berarti berbicara atau menuliskan apa adanya, seperti itu ya. Jujur. Oke, terbuka. Apa itu terbuka? Terbuka itu misalnya kalian setelah meneliti, kalian harus menerima kritikan dari orang lain. Apa contohnya? Contohnya ialah misalnya kalian mendapatkan tugas dari guru kalian untuk meneliti sesuatu. Lalu ketika kalian sudah selesai meneliti, lalu kalian mengumpulkan penelitian kalian, lalu guru kalian mengecek, dan guru kalian mengkritik penelitian kalian, kalian harus menerima dengan lapang dada dan gak boleh protes kayak misalnya, bukan, saya sudah capek melakukan penelitian, masa salah. Itu nggak boleh, karena kan pasti gak ada lah ya manusia yang sempurna, pasti adalah sedikit kesalahan. Nah dari situ kritikan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi penelitian kalian, seperti itu. Lanjut. Fungsi penelitian. Jadi fungsi penelitian itu ada 3, ada eksploratif, verifikatif, dan developmental. Apa sih eksploratif itu? Eksploratif ialah suatu penelitian berfungsi untuk menemukan sesuatu yang baru, sehingga penelitian ini dapat mengisi kekurangan dari penelitian tersebut. Jadi explore itu menemukan sesuatu yang baru. Apa contohnya? Contohnya misalnya kalian ingin meneliti tentang sekolah baru. Maksud saya sekolah lain, sekolah selain sekolah kalian. Saya ke SMA SMA, saya agak bingung sih, SMA negeri lain di Jakarta.
Itu namanya eksploratif. Jadi kan kalian nggak tahu tuh SMA lain seperti apa. Itu namanya eksploratif. Oke, pengujian atau verifikatif. Jadi kalau kalian udah lihat pengujian di situ, itu artinya menguji kebenaran suatu pengetahuan yang sudah ada. Contohnya, misalnya kalian dari eksploratif ke verifikatif, kan? Terus kalau eksplor kan lebih ke tempat baru. Nah, kalau verifikatif itu menguji itu benar apa enggak. Kan tadi saya sudah menjelaskan misalnya di eksploratif tuh kalian datang ke SMA itu, SMA lain. Nah, di verifikatif itu kalian menguji ini misalnya ya, menguji ini SMA negeri yang SMA negeri apa gitu. Itu benar nggak sih siswa-siswanya itu berprestasi? Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pengembangan. Jadi pengembangan itu mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, di pengembangan, misalnya nih SMA negeri 18, contoh aja ya, SMA negeri 18, siswanya berprestasi. Nah, itu dari pengujian itu, baru kita kembangkan apa yang membuat mereka berprestasi dan nilai pelajaran-pelajaran apa yang mereka kuasai, seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, jadi jenis penelitian itu ada basic research dan applied research. Apa sih basic research itu? Basic research itu penelitian murni untuk mengembangkan dan memperdalam suatu ilmu pengetahuan. Contohnya, penelitian tata surya dan genetika. Jadi ya, misalnya kalau tata surya tuh contohnya ya, misalnya nih, dulu planet kita ada 9 apa 8 ya, saya lupa. Pokoknya ini deh contohnya, dulu Pluto itu merupakan bagian dari planet. Tapi pada tahun 2006, Pluto bukan lagi bagian dari planet. Nah, itu diuji. Kenapa Pluto bukan bagian dari planet lagi? Itu basic research. Oke, kita lanjut ke applied research atau penelitian terapan. Kalau kalian lihat kata-kata terapan dan kita serap ke bahasa Indonesia, menerapkan. Berarti itu menerapkan apa yang sudah ada. Maksudnya menerapkan ke kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi applied research itu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan membantu memecahkan suatu persoalan dalam kehidupan sehari-hari dan diarahkan untuk penggunaan secara praktis dalam kehidupan. Contohnya itu penelitian metode pembelajaran yang efektif. Jadi kalau applied research itu lebih ke perbaikan kehidupan. Misalnya sebelum ada penelitian ini, manusia itu misalnya kalau dari saya kasih contoh itu belum tahu cara metode belajar yang efektif. Namun setelah sudah melakukan penelitian ini, akhirnya manusia itu menjadi tahu bagaimana belajar yang efektif. Itu jadi menerapkan kehidupan sehari-hari, diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Dan jadi lebih baik lagi dari sebelum penelitian ini. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, berdasarkan metode yang digunakan, penelitian dibagi menjadi 4 macam. Yaitu historis, survei, eksperimen, dan observasi. Apa itu historis? Kalau kalian melihat kata-kata historis, berarti sejarah dari masa lampau. Nah, jadi kalau saya lebih jelasnya lagi, historis adalah merekonstruksi informasi dari kejadian pada masa lalu secara objektif dan sistematis
dan sistematis. Jadi misalnya kita ingin meneliti mengenai tulang-tulang hewan purba. Tulang-tulang hewan purba kita teliti, lalu kita cari, maksudnya peneliti mencari tulang, lalu mereka bawa ke laboratorium atau kemana, terus mereka membentuk seperti apa sih dulu waktu mereka masih hidup, waktu hewan-hewan purba ini masih hidup, sampai akhirnya kita tahu mengenai dinosaurus atau hewan-hewan purba lainnya. Itu namanya penelitian historis. Jadi penelitian yang dilakukan dari masa lampau. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya itu survei. Survei merupakan memperoleh informasi dari kelompok atau individu, yaitu pengambilannya melalui angket, wawancara, atau melalui sampel. Jadi kalau survei itu lebih ke dari orang-orang sekitar sih, atau kepada responden yang dibutuhkan. Jadi membutuhkan orang kalau survei itu. Misalnya kalau survei biasanya berisikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kita lanjut ke eksperimen. Eksperimen ialah penelitian yang memanipulasi atau mengatur atau merekayasa menjadi situasi buatan sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi selama eksperimen itu peneliti itu menyamar agar dapat meneliti dengan baik. Contohnya, misalnya kita ingin meneliti mengenai kehidupan PSK ya. Nah, biasanya kalau untuk mendapatkan informasi mengenai PSK, peneliti ini menyamar agar lebih leluasa mendapatkan informasi. Misalnya, peneliti ini menyamar menjadi orang yang ingin membayar PSK ini. Lalu setelah membayar, mereka akan bertanya-tanya pada PSK bagaimana. Dan juga eksperimen ini juga, tapi nggak selalu sih, juga membutuhkan modal, tapi nggak selalu sih, tergantung apa yang mau kalian teliti. Kita lanjut ke observasi. Apa itu observasi? Observasi itu mengamati tingkah laku objek penelitian secara langsung. Jadi kalau misalnya contohnya kalian ingin meneliti mengenai kehidupan pengamen, ya, misalnya pengamen itu banyaknya di kolong jembatan Jakarta, di kolong jembatan lah ya. Itu kalian atau peneliti itu biasanya datang agar dapat melihat langsung bagaimana sih mereka selama menjalani kehidupan sebagai pengamen di Jakarta, kayak gitu ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada penelitian sosial humaniora dan eksakta. Kalau humaniora itu lebih ke ilmu ya, lebih ke pendidikan, ekonomi, politik, sosial. Kalau eksakta itu lebih ke biologi. Contohnya manfaat tanaman obat, atau yang saat ini lagi rame corona, itu kan lebih ke biologi, lebih ke apa sih, IPA gitu ya. Kalau humaniora tuh lebih ke IPS atau sosial. Oke, lanjut. Nah, di sini ada laboratorium, lapangan, dan perpustakaan. Apa sih laboratorium itu? Jadi laboratorium itu contohnya apa sih namanya? Meneliti di tempat yang khusus. Jadi misalnya kan tahu lah ya kalian laboratorium itu. Jadi kayak ada tempatnya tersendiri. Misalnya di laboratorium itu kalian ingin meneliti mengenai sel kanker. Dan di situ tempat untuk meneliti sel kanker itu di laboratorium. Karena nggak bisa dong kalau meneliti sel kanker tapi nggak ada alat.
yang memadai gitu. Kita lanjut ke lapangan. Penelitian lapangan. Lapangan di sini bukan semata-mata lapangan bola ya, atau lapangan tenis, bukan lapangan untuk olahraga ya. Tapi lapangan di sini tuh lebih ke dunia luar atau jalanan gitu, itu lapangan. Atau bisa juga mall, pokoknya di kehidupan yang banyak orangnya. Jadi contohnya apa sih? Contohnya, misalnya kalian ingin meneliti mengenai perbedaan pendapatan antara ojek online dengan ojek konvensional atau pengkolan. Itu masuknya ke lapangan. Jadi kalau misalnya kalian ingin meneliti kedua jenis ojek itu, kalian turun ke lapangan untuk mengobservasi. Yang tadi saya sudah jelaskan, observasi. Oke, kita lanjut ke perpustakaan. Penelitian perpustakaan. Pasti kalian sudah nggak asing dong dengan kata perpustakaan. Ya, jadi penelitian perpustakaan itu berdasarkan dari buku-buku. Jadi misalnya kalian ingin meneliti apa, nah kalian bisa melalui perpustakaan ini, melalui buku ini, gitu ya. Lanjut. Nah, di sini ada deskriptif, ada eksplanasi, inferensial, dan eksplorasi. Apa itu deskriptif? Deskriptif adalah penelitian deskriptif adalah penelitian yang tarafnya menjelaskan, memaparkan, dan mengungkapkan suatu masalah atau keadaan apa adanya. Penelitian ini sifatnya pengungkapkan fakta tanpa menarik kesimpulan umum. Jadi deskriptif itu lebih ke umum ya, secara umum, belum yang mendalam. Contohnya apa? Contohnya penelitian tentang penggunaan narkoba di kalangan pelajar SMA. Jadi penggunaan narkoba itu luas, ya kan? Ininya luas. Lalu eksplanasi. Eksplanasi itu lebih mendalam lagi. Jadi sudah mencari kesimpulan. Sudah harus ada kesimpulannya, itu udah masuk ke eksplanasi. Contohnya, penelitian tentang faktor-faktor penyebab maraknya penggunaan narkoba di kalangan pelajar SMA. Jadi kalau misalnya di eksplanasi itu udah ada kesimpulannya, terus udah ada apa yang menjawab pertanyaan kenapa mereka menggunakan narkoba, gitu ya. Kita lanjut ke eksplorasi. Nah, eksplorasi ini lebih mendalam lagi daripada eksplanasi. Contohnya itu penelitian yang sangat mendalam tentang suatu masalah. Dengan kata lain, mampu mempelajari menjawab pertanyaan how dari suatu fenomena sosial. Contohnya proses atau bagaimana seorang dapat terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Jadi kalau misalnya how itu maksudnya eksplorasi itu lebih ke lebih ke proses atau bagaimana seorang dapat terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Lebih mendalam lagi ya daripada eksplanasi. Jadi kalau misalnya eksplanasi itu kan kenapa, nah eksplorasi itu lebih ke solusi, bagaimana, seperti itu ya. Kita lanjut ke kuantitatif dan kualitatif. Jadi kuantitatif itu lebih ke penelitian melalui angka. Kalau kualitatif itu lebih ke pernyataan atau pendapat dari seseorang. Jadi kuantitatif itu
penelitiannya itu bisa dapat menggunakan teknik survei, teknik apa sih, teknik survei atau memberikan kuesioner kepada orang. Jadi proses kuantitatif itu lebih singkat daripada kualitatif. Kalau kualitatif itu apa sih? Lebih ke apa namanya? Lebih ke pernyataan orang. Terus habis itu waktunya tuh lebih banyak daripada kuantitatif. Jadi dan itu juga kualitatif itu didapat dari apa sih, maksudnya apa sih, melalui wawancara seperti itu ya. Lanjut. Nah, sini ada langkah-langkah penelitian sosial, yaitu ada menentukan topik penelitian, melaksanakan studi pendahuluan, merumuskan masalah, merumuskan asumsi atau anggapan dasar dan hipotesis penelitian, dan memilih metode pengumpulan data. Lanjut ke pemilihan metode dapat dirinci sebagai berikut. Ada wawancara, angket, observasi. Dan di sini ada pengolahan data, ada editing, coding, tabulasi data. Terus selanjutnya dengan statistik sederhana itu ada distribusi frekuensi dan mengukur derajat besarnya hubungan. Lalu di situ juga ada ukuran tendensi sentral, ada mean atau rata-rata, modus, dan median. Bagaimana tahapan dalam pengolahan data? Jadi kalau dalam editing itu ada input, proses, dan output. Jadi kalau editing itu misalnya input kita memasukkan apa sih namanya, memasukkan data, lalu proses editing, jadi kita melakukan pembenaran, maksudnya melakukan perbaikan, dan output itu hasilnya. Lanjut ke hal yang harus diteliti dalam editing. Jadi ada keterbacaan tulisan, lengkapnya pengisian, kejelasan makna jawaban, kemantapan dan kesesuaian jawaban satu sama lain, dan keseragaman satuan data. Dan di sini ada coding, pengodaan data. Ini contoh coding ya, seperti yang bisa kalian lihat. Jadi kayak coding itu ke angka-angka. Lanjut ke pengodaan dapat dilakukan sebagai berikut. Jadi pengodaan itu jawaban berupa angka, apa, dan yang kedua untuk pertanyaan tertutup, terus udah untuk semi terbuka dan pertanyaan terbuka. Jadi kalau yang berupa angka yang contohnya seperti yang tadi ya, kalau pertanyaan tertutup itu misalnya contohnya tuh jawabannya tuh sedikit gitu, jadi ada pilihan gandanya. Contoh kayak pertanyaannya apa, terus jawabannya tuh iya atau tidak, itu doang. Kalau jawabannya tuh kayak lebih sedikit gitu. Nah, kalau semi terbuka itu, contohnya misalnya kalian milih jurusan apa, jurusan misalnya yang tersedia itu sosiologi, ekonomi, psikologi, terus bawahnya baru lain-lain. Jadi ada pilihan gandanya, ada juga pilihan dari kita sendiri. Nah, kalau terbuka itu baru kayak esainya. Misalnya pertanyaannya apa, terus nanti di bawah itu ada titik-titik-titik gitu. Lanjut ke tabulasi data. Langkah selanjutnya ialah mengolah datanya sudah ada dengan tabulasi data dengan cara tabulasi langsung dan tabulasi data ke dalam tabel frekuensi dan silang. Jadi tabulasi langsung itu misalnya kalian memilih ketua OSIS, terus kalian bikin kotak-kotak, ada nama, misalnya nama kalian sama nama pesaing kalian, terus di situ ada tali, tahu kan tali kayak garis-garis ini, garis terus 5. Itu biasanya kalau pemilihan ketua OSIS atau ketua BEM itu menggunakan tabulasi langsung. Lalu apa itu tabulasi data ke dalam frekuensi atau tabel silang? Bentar. Tabel silang ini, bentar. Oke. Tabel apa namanya? Tabel frekuensi itu
merupakan tabel yang menyajikan berapa kali sesuatu hal itu diperoleh atau terjadi. Kalau tabel silang dibuat dengan cara memecah setiap kesatuan data ke dalam setiap kategori menjadi 2 atau lebih kesatuan. Kita lanjut ke distribusi frekuensi. Ini contoh dari distribusi frekuensi ya. Kalian bisa lihat. Oke, kita lanjut. Di sini ada mengukur derajat yang besar hubungan. Lalu di sini ada hubungan simetris, asimetris, dan timbal balik. Lanjutan itu ada min atau rata-rata. Ini rumus min. Ini contohnya seperti ini ya. Bisa kita lihat. Kita lanjut ke median. Median itu apa namanya? Nilai tertinggi. Oh, maksud saya nilai di tengah ya. Kalau min atau mean itu rata-rata. Terus ada modus. Nah, kalau modus baru nilai tertinggi. Contohnya rumusnya seperti ini, ya. Ini contoh modus di sini, seperti ini. Oke. Terima kasih. Dan mohon maaf apabila saya memiliki kesalahan. Terima kasih dan semangat belajarnya.